Salat serta salam marilah kita panjatkan kepada suri teladan kita, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bermuajah kembali dan alhamdulillah kita akan sama-sama mendengarkan tausiah di Jumat pagi hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Talita Yumna Basara dari kelas 1B. Anak-anakku semuanya mohon dengarkan, mohon disimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Jangan ada yang bercanda atau ngobrol dengan teman di sebelahnya ya, yang ada di rumah masing-masing atau yang ada di sekolah, mohon diperhatikan. Kepada Ananda Talita Yumna Basarah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa siratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa kawaiba utraba wa ka'san dihaqa
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, barusan adik kita dari kelas 1B sudah membacakan ayat suci Al-Qur'an yang lumayan panjang dan alhamdulillah bagus ya. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kakak kelasnya untuk selalu rajin membaca Al-Quran, untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Insya Allah, amin. Baik anak-anakku sekalian, tibalah waktunya di acara inti yaitu tausiah atau kultum Jumat. Bapak harap ketika penyampaian kultum semuanya menyalakan kamera. Yang pertama, tadi Bapak perhatikan ada yang belum menyalakan kameranya. Jadi tolong kameranya dinyalakan ya, nanti akan dicatat sama wali kelasnya masing-masing ya, siapa-siapa saja yang tidak menyalakan kamera. Dan yang kedua ya, persiapkan alat tulisnya, tolong disimak materi kultumnya, catat apa-apa saja yang penting ya, insya Allah nanti akan dinilai oleh wali kelasnya. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kultum akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Pepen Effendi SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Pak Faiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Kepala SD Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD, yang terhormat Wakil Kepala SD Pelita Bapak Ustadz Zarkasi Ahmad MPD, seluruh Dewan Asyatid wa Asyatidah, Ustadz dan para Ustazah SD Pelita, Bapak Ibu Guru, tak lupa staf karyawan,
serta yang sama-sama kita hormati orang tua siswa yang mendampingi siswanya di rumah. Anak-anakku kelas 3 dan kelas 6 yang hari ini kebagian PTM di sekolah, yang hadir di sekolah, juga Ananda ataupun teman-teman kita yang hadir di rumah melakukan PJJ. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, rahmat, serta perlindungannya kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan Allah kepada kita semua. Kalau kita menghitung semua nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah, maka kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Pagi hari kita bisa bangun, bisa melek, bisa mandi pagi-pagi, itu alhamdulillah. Karena ada yang belum mandi mungkin. Kita bisa berangkat ke sekolah, ya kan? Pagi-pagi kita makan, kita sarapan, alhamdulillah. Kita bisa bernafas, alhamdulillah. Bahkan sesuatu yang kelihatannya bau seperti kita kentut juga alhamdulillah kalau bisa, masih bisa kentut hari ini. Karena ada orang yang nggak bisa kentut sampai harus dioperasi misalkan. Itu patut bersyukur atas karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Itu nikmat yang kecil. Ada anugerah nikmat yang paling besar, yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Hari ini kita masih sholat, hari ini kita masih percaya kepada Allah, hari ini kita masih beriman, hari ini kita yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, yang mengantarkan kepada kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan di akhirat. Ini hidayah yang paling agung yang diberikan oleh Allah, karena tidak setiap manusia diberikan hidayah. Bahkan ada orang yang sudah diberikan hidayah tetapi kembali hidayahnya dicabut oleh Allah. Pada hakikatnya dicabut sama Allah. Ada yang Islam, mereka kembali atau ke agama sebelumnya. Kalau bahasa Islamnya murtad. Nah, ini fenomena yang sangat viral hari ini, ya kan? Pejabat kita ataupun artis gitu kan, orang yang punya berpengaruh bangga, ya kan? Bangga keluar dari Islam dan diproklamasikan, gitu, diumumkan. Ini apa namanya? Saya kadang-kadang berpikir khawatir anak-anak kita, ya, generasi sekarang gitu kan, keyakinan akidahnya, ya kan. Kita harus yakin bahwa agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang sempurna, yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah kalau hari ini ada artis, ya kan, yang kalau dia main sinetron bagus misalkan, tapi dia masuk Islam, ya kan, itu luar biasa. Jadi hidayah iman dan Islam ini harus kita perjuangkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kalaupun Allah menjemput kita, ya kapanpun, kita berharap kita semua yang hadir, kita semua yang join di sini, semuanya orang Islam mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang membaca satu kali sholawat kepadaku, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asrat, maka Allah akan memberikan sholawat, akan membacakan rahmatnya, akan memberikan rahmatnya kepada orang yang membacakan sholawat 10 kebaikan. Luar biasa. Kita diingatkan hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, hari ini hari Jumat tanggal 29 Rabiul Awal. Kita masih di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini mengingatkan kita bahwa sosok tauladan yang begitu mulia dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Ramadan. Mari faqsusil qasasa la'allakum tatafakkarun, la'allakum tuflihun. Al-Quran mengajarkan kepada kita bukan hanya kita membaca, bukan hanya kita sekedar literasi, tetapi jauh lebih penting bagaimana kisah-kisah Nabi sebelumnya menjadi pelajaran buat kita. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ketika kita membaca surah Al-Fil saja, surah yang pendek tetapi mengandung makna yang luar biasa, karena kejadian ini berhubungan dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat ini diawali dengan kata alam taro. Tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhatikan? Ini ayat yang menyuruh kita menganalisa sejarah, membaca sejarah. Alam taro bukan hanya dilihat. Ya. Jadi bukan hanya dilihat, bukan hanya didengarkan, tetapi dianalisa, dibaca. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhanmu mengambil tindakan terhadap pasukan gajah? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan gajah? Di sini yang berperan Allah, kudrah Allah, Allah yang berperan. Ketika kita tidak mengindahkan syiar-syiar agama, maka kita akan sia-sia hidup ini. Ketika kita menghina syiar-syiar agama, apalagi agama yang kita hina, maka Allah akan menghancurkan kita. Ketika kita belajar dari surah Al-Fil ini, bagaimana ketika pasukan Abraha menyerbu Ka'bah, tetapi Allah yang membelanya, karena ini bagian dari syiar agama. Burung ababil, ya, lewat burung ababil pasukan gajah dihancurkan. Anak-anakku sekalian, ayat ini secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk belajar sejarah. Di kelas 2 kita belajar bagaimana Nabi Soleh berhadapan dengan kaum Samud. Kaum Samud ini kaum yang luar biasa. Kaum yang diberikan anugerah yang luar biasa, yang begitu banyak kenikmatan yang mereka rasakan. Tetapi kaum Samud ini merasa bahwa apa yang diperoleh itu bukan dari Allah, tapi hasil jerih payah sendiri. Ini yang nggak tahu diri, nggak mau bersyukur kepada Allah. Ya kan? Begitu Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Samud, mereka diajak oleh Nabi Soleh untuk menyembah Allah.
Tuhan yang menciptakan kaum Samud, Tuhan yang menciptakan kita semua. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Samud? Mereka mencemoohkan, mereka menghina, mereka mengejek, tidak mau mengikuti seruan Nabi Soleh. Bahkan menantang Nabi Soleh, kalau engkau sebagai Rasul buktikan mukjizatmu. Ya kan, kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh agar membuktikan mukjizatnya. Salah satu permintaannya adalah dia minta dari sebuah batu yang besar keluar unta betina. Ini ada-ada aja ya kan. Tapi Nabi Soleh bermohon kepada Allah, meminta mukjizatnya. Allah membuktikan ketika kaum Samud mereka disuruh untuk berkumpul di sebuah padang, di sebuah bukit, di sebuah pegunungan. Maka keluarlah dari sebuah batu unta betina yang sangat besar. Tetapi ketika Allah membuktikan mukjizatnya kepada Nabi Soleh, apakah kaum Samud beriman? Hanya sebagian kecil saja mereka yang beriman. Tapi sebagian besarnya mereka mengingkari. Anak-anakku sekalian, inilah bagian dari bagaimana kita belajar dari sejarah. Hari ini Bapak akan menyampaikan beberapa akhlak yang patut kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hari ini kita membanggakan pejabat, tidak ada pejabat yang sehebat daripada Nabi Muhammad. Kalau hari ini kita mengidolakan siapapun, tidak akan bisa menandingi akhlaknya, keteladanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah pun memuji beliau, wa innaka la'ala hulukin azim. Dalam surat Al-Qalam ditegaskan, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Kita mau ngikutin siapa? Mau ngikutin apa? Artis, ya kan? Ikatan Cinta, Elsa, gitu kan? Tidak. Yang kita idolakan Nabi Muhammad. Kamu mengidolakan pemain sepak bola, sebagian besar tidak memberikan contoh akhlak yang begitu agung. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa memberikan teladan kepada kita. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya wajib untuk meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala hulukin azim. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, ya kan? Kalau hari ini generasi sekarang kita udah, ya Allah, akhlaknya sudah hampir bombrok gitu. Kita kembali kepada sejarah, mencontoh teladan-teladan kita, utamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kalian dan kita semua juga sudah belajar bahwa salah satu sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu amanah. Beliau ini orang yang dipercaya, orang yang jujur. Ini dibuktikan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Sebelum jadi Rasul pun Nabi Muhammad itu sudah dikenal dengan kejujurannya, sudah dikenal dengan amanahnya. Kita lihat waktu peletakan Hajar Aswad, siapa tokoh di antara mereka yang berhak, layak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad? Karena saat itu Masjidil Haram sedang direnovasi. Ketika Hajar Aswad untuk diletakkan kembali ke tempatnya, mereka berselisih pendapat. Masing-masing kelompok mengidolakan pemimpinnya, mengidolakan kelompoknya sendiri. Saya yang berhak, kan? Berebut nih, berebut ya di antara partai misalkan. Ini yang punya hak, ini yang punya hak. Tapi kata Rasul apa? Rasul memberikan solusi yang begitu luar biasa. Kata Rasul apa? Siapa di antara kalian yang pagi hari yang pertama kali datang ke Masjidil Haram, maka itulah yang berhak menempatkan Hajar Aswad. Kemudian
semua kelompok, semua apa namanya, semua orang yang di sana semuanya setuju. Jadi kalau besok siapa yang pergi, yang datang paling pagi ke masjid, dia akan dapat reward, dia akan dapat hadiah. Tapi ini kalau di pagi hari siapa yang datang duluan, dia yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Rasul yang punya ide, Rasul yang punya usul, Rasul sendiri yang datang di pagi hari yang pertama kali. Subhanallah. Nah, kita kalau sudah diiming-iming apa namanya pahala juga kan, sholat fajar lebih baik dunia beserta isinya, sholat berjamaah 27 derajat, sudah dipanggil-panggil oleh apa namanya orang yang di masjid, tetap aja kita, apalagi sekarang dingin ya kan, tetap aja tarik selimut ya, nggak mau bangun ya kan, padahal sudah dikasih reward sama Allah, dikasih pahala yang luar biasa. Jadi Rasul yang pertama kali datang ke Masjidil Haram, tetapi walaupun Rasul yang punya usul, Rasulullah SAW itu orangnya bijaksana, gak mau mindahin itu Hajar Aswad sendiri, ya kan? Gak egois, ya kan? Nah, kita kadang-kadang ya begitulah, pengen dipuji, pengen dikenal, seolah-olah kita yang paling hebat, kita ngerjain sendiri, ya kan? Kita nggak ingat sama teman, ya kan? Ketika kita apa namanya, jangankan seperti itu ya, ketika kita prasmanan saja ya kan, kadangkala kalau makanan masih banyak kita nggak ingat yang di belakang kita, ya kan? Ada bakso ditumpuk, ada apa namanya daging ditumpuk sama nasi ya, biar nggak kelihatan ya, atau sengaja gitu kan bawa rantang dari rumah atau dibungkus ya kan, atau sengaja kita minta saya mau bawa ke rumah gitu. Itu kadang-kadang kita, ini Rasul nggak begitu orangnya, nggak egois ya kan. Ketika meletakkan Hajar Aswad, apa yang dilakukan oleh Rasul keesokan harinya? Ternyata Rasul sekali lagi yang datang paling pagi. Namun rupanya Rasul itu nggak mau sendiri mindahin Hajar Aswad. Dia membentangkan sorbannya, menaruh Hajar Aswad, digotong bersama-sama, dibawa, dipikul sama-sama, diletakkan sama-sama. Ini luar biasa. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kita bukan hanya peduli terhadap diri sendiri, tapi kita harus peduli terhadap saudara kita sendiri, peduli terhadap kaum muslimin, peduli untuk agama, peduli untuk syiar-syiar agama. Ini yang diajarkan oleh Rasul. Begitu amanahnya, begitu jujurnya Rasulullah SAW. Ini baru sifat amanahnya, masih banyak, ya kan? Sifat-sifat Rasul yang wajib kita teladani. Tapi berhubung hari ini sudah jam 8, insya Allah di lain waktu kita akan bersambung, ya kan? Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa meladani akhlak Rasulullah. Kita dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Ustadz Pepen Effendi SPDI yang telah memberikan tausiahnya begitu panjang lebar tentang akhlak Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semuanya ini bisa meneladani akhlak beliau ya, jujurnya, amanahnya, insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara demi acara telah selesai, dan alhamdulillah mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan yang salah
Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.